Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai trading option ya. Jadi saya ada grup khusus di Telegram ya, free ya bagi yang berminat join untuk trading options ya. Sebenarnya sudah dari tahun lalu sih ya. Cuman uh, kali ini untuk tahun ini saya lebih fokuskan ke broker luar negeri ya, khususnya yaitu broker yang namanya Mumu ya di Singapura yang saya pakai ya. Nah, kenapa saya pakai broker yang di luar negeri? Karena pertama, kalau dari segi perpajakan ya, itu hitungannya sama ya. Jadi kalau Anda menggunakan broker lokal pakai GoTrade Indonesia ataupun Peluang ya, itu dia hitungan perpajakannya sama ya. Jadi dianggap aset luar negeri ya. Jadi ada pajak capital gain seperti itu ya. Kalau di Indonesia saham kan nggak ada pajak capital gain ya, yang ada hanya pajak transaksi yang sudah dibayarkan ya. Itu kalau di Indonesia. Tapi kalau pakai broker eh, lokal untuk saham-saham luar negeri itu tetap keuntungannya dihitung sebagai istilahnya capital gain ya. Nah, jadi saya pakai broker luar negeri karena pertama biayanya lebih murah ya. Kedua lebih bagus ya aplikasinya kalau saya bilang secara pribadi ya. Lebih istilahnya fleksibel ya. Kemudian asetnya itu juga banyak ya. Jadi ada ETF, ada mutual fund, dan jumlah aset yang untuk pemilihan investasinya itu banyak. Jadi bisa ETF, bisa mutual fund, kemudian bisa juga saham-saham yang ada di Amerika, Singapura, China, Hong Kong, Malaysia, Jepang ya seperti itu. Yang saya pakai broker Mumu. Jadi pilihannya bervariasi bagi yang suka untuk diversifikasi. Nah, kenapa saya bahas mengenai trading option? Karena dari dulu ya, saya sering sebutkan di channel saya bagi yang ngikutin, saya maunya Anda sukses ya. Jadi saya bikin video bukan semata-mata untuk mengambil keuntungan dari endorsement atau dari istilahnya um, dari perusahaan ya yang sponsor gitu ya. Terus terang aja saya nggak ada sponsor dari broker Mumu Singapura ya, karena mereka pelit banget, nggak ada. Bahkan kalau Anda register pakai link saya aja, itu Anda dapat poinnya memang di iming-imingnya Anda dapat saham atau dapat bonus berapa ya. Itu tapi untuk yang eh, residence-nya atau citizen-nya dari Singapura ya. Jadi Singapura PR atau Singapura citizen ya. Tapi kalau non non Singapura PR dan non Singapura citizen itu welcoming bonusnya nggak berlaku ya seperti itu ya. Dan saya juga nggak dapat referral bonus nggak ada ya untuk saya. Hanya poinnya pun ditukarkan paling untuk kayak promosi potongan biaya transaksi itu pun eh, ada time limitnya dan juga ngumpulinnya banyak poinnya, jadi nggak terlalu pengaruh lah ya bagi keuntungan saya nggak ada. Jadi saya maunya Anda sukses kalau yang Anda mau diversifikasi selain em, saham Indonesia ya mungkin di saham US, tapi Anda maunya lebih fleksibel ya bisa trading option yang lebih luas ya. Di GoTrade Indonesia dan Peluang memang ada trading option, cuman dia terbatas ya dan biaya transaksinya juga masih lumayan mahal ya seperti itu ya, nggak semurah broker di luar negeri. Nah, memang minusnya kalau pakai broker luar negeri itu ada biaya transfernya ya, transfer ke istilahnya ke luar negeri ya, itu kurang lebih sekitar 20 sampai 30 dolar ya seperti itu ya. Itu transfer keluar, kalau transfer masuk juga 20 sampai 30 dolar. Tapi kalau Anda niat untuk investasi untuk 20 sampai 30 itu asal nggak sering-sering withdraw ya seperti itu ya. Mungkin setahun sekali atau kalau keuntungannya sudah banyak ya Anda bisa langsung withdraw eh, nggak sampai setahun ya mungkin bisa aja ya seperti itu ya. Eh, nah, kenapa trading option itu sebenarnya nanti akan saya bahas mengenai edukasi khusus ya. Tapi kali ini saya akan bahas mengenai strategi yang terakhir saya pakai ya, yang trading di gold ya seperti itu ya. Jadi emitennya pakai GLD ya seperti itu ya. Jadi di sini ada grup khusus ya yang saya gunakan yaitu em, pakai grupnya Telegram. Ini linknya ya. Jadi kalau di Telegram ya, aplikasi Telegram ya, itu Anda ketik Move Mumus uh, G Fans ya seperti itu ya. Jadi Mumu SG Fans ya.
Mumu itu nama brokernya. SG itu dia brokernya yang di Singapura karena dia ada yang di US atau yang di Malaysia ya. Saya pakai yang di Singapura. Ya, berarti Mumu SG Fans. Nah, Anda bisa join ya belajar bareng ya. Nah, kali ini saya akan share mengenai bull put spread option strategi. Nah, apa sih definisinya? Ini ada dua versi ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia yang saya buat ya slide-nya ya. Jadi eh, mungkin yang terbiasa pemahamannya pakai bahasa Inggris bisa baca slide ini ya untuk bahasa Inggrisnya. Tapi untuk penjelasannya saya menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi bull put spread dia itu dikenal juga sebagai strategi namanya put credit spread ya. Jadi kita jualan options ya atau istilahnya jualan asuransi lah ya gampangannya seperti itu. Kita jualnya eh, put ya kan option itu ada dua, call option dan put option. Jadi kita jualan put di strike yang lebih tinggi ya, strike price-nya lebih tinggi dan kita belinya di strike yang lebih rendah ya. Dan strategi ini enaknya kalau dibandingkan dengan saham dia ada kedaluarsanya. Jadi eh, kita bisa atur sesuai dengan risiko profil masing-masing ya. Eh, Hasilnya adalah kredit bersih. Jadi apa yang Anda terima itu adalah profit Anda ya seperti itu ya. Ya tentu saja belum dikurangi dengan eh, biaya transaksi optionnya ya seperti itu. Yang mana nggak mahal sih ya. Ya. Jadi keuntungan maksimal yang diterima adalah kredit bersih yang diterima antara selisih eh, kita jualan eh, asuransi ya, jualan option ya, sama kita beli option ya, ya seperti itu ya. Nah, nanti setupnya seperti ini. Oh, tapi sebelumnya kita bahas mengenai emitennya. Jadi emiten yang saya suka pakai adalah emiten emas ya, yaitu emiten ETF GLD. Ya. GLD ini dia physical backed by gold ya, ya seperti itu ya. Jadi alternatif kalau Anda trading emas ya, pakai futures kan, kalau di futures namanya XAU USD ya. Uh, untuk emas, kalau ETF Anda bisa beli GDX ya itu untuk emiten pertambangan ya atau dengan GLD emit eh, itu dia eh, backed by physical gold ya. Nah, ini harga terakhir yang per kemarin ya tanggal 31 Maret ya. Sekarang 1 April 2026 gold naik ya. Naiknya sekitar 3,79%. Nah, saya mulai open posisi bull put bull put spread itu mulai tanggal 24 ya. Nah, di Jumat ya. 24 Maret 2026 ya. Ketika posisinya di sini. Nah, kenapa saya pakai bull put spread? Kalau kita lihat bull put spread itu dia strateginya sideways to bearish ya. Karena di sini dia sudah turun lumayan dalam dan dia pas di area supportnya ya. Jadi kecenderungan dia sudah mulai mereda ya seperti itu ya. Nah, kalau Anda join grup saya di Telegram ya, itu saya sudah umumkan di grup Financial Freedom juga ya. Ya, di WA channel Saham US Profit juga ada. Itu kalau mau buy gold ya, Anda bisa buy ETF-nya GLD atau uh, emiten penambangnya. Kalau misalnya di broker lokal nggak ada GLD ya. Anda bisa beli GDX-nya. Ternyata nggak lama lagi dia naik, memang konsolidasi. Nah, di sini gold sudah mulai rebound ya. Nah, saya pakai strategi bull put spread karena dia sudah terbatas ya, jadi sudah mulai akan rebound. Jadi pakai strategis yang sideways sampai ke bullish, ya seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi pada tanggal 24 Maret ya 2026 saya jualan satu kontrak GLD ya di put ya. Harganya strike price-nya 375 dan buy satu GLD di harga 370. Nah, kenapa jualan dan juga buy? Nah, buy ini tujuannya untuk proteksi. Kalau saya nggak buy proteksinya, maka kalau sahamnya sampai kena assignment, nah, berarti saya harus menyiapkan uang banyak banget ya, 37.500 US dollar. Yang mana saya nggak punya uang sebanyak itu. Makanya saya proteksi dengan menggunakan uh, buy put ya. Seperti itu. Jadi setup ini akan memberikan kredit sebesar 1,16 itu per share. Nah,
kontrak option itu satu kontrak 100 share. Jadi eh, kita dapatnya kreditnya 116. Ini belum dipotong fee transaksinya. Fee transaksi dan brokernya kurang lebih sekitar eh, ya 2,4 lah ya. 2,4 sampai 2,6. Lebih rendah ya. Seperti ya. Nah, kalau kita hitung matematikanya ya, rewardnya itu 1,16 persennya. Karena satu kontrak 100 berarti 116. Itu maksimumnya. Ya. Nah, itu rewardnya. Nah, risikonya ya, saya sukanya di option ini sudah saya sebutkan beberapa strategi itu dia risikonya sudah tergambarkan. Istilahnya itu defined risk. Ya. Jadi risikonya terbatas. Terbatas di mana? Terbatas di spreadnya, yaitu selisih antara strike sell kita dengan strike buy kita, yaitu 375 dikurangi 370 sama dengan $5. Atau kalau satu kontrak berarti 500 ya. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini resiko totalnya ya itu 384 ya, 500 dikurangi em, 116 jadi 384. Ya, andai kata kalau goldnya turun di bawahnya BEP ya kita menerima kerugian maksimumnya 384 US dollar. Nah, break even point-nya itu di angka 373,84. Jadi selama GLD bertahan di atasnya 373,84 sampai dengan expiration date-nya ya atau kedaluarsanya, maka Anda mengantongi preminya ya secara cuma-cuma. Eh, 116 kurangi fee tadi ya 2, lebih ya 2,4 sampai 2,6 ya seperti itu. Nah, tapi saya sudah take profit kemarin. Kenapa? Saya mau menerapkan prinsip trading sesuai dengan yang best practice ya, yang sering dilakukan oleh profesional option trader ya. Jadi dia take profit 50% maksimum dari total profit yang um, bisa didapatkan. Jadi maksimumnya kan 116. Saya set order limit di buyback ya. Jadi kan saya jualan, totalnya saya sell ya, dapatkan kredit. Nah kalau mau nutup posisinya itu berarti saya buyback posisinya di setengahnya 0,58 atau 58. Jadi profitnya itu 58 dikurangi biaya-biayanya kurang lebih profitnya sekitar eh, 53,6 ya. Ya seperti itu. Nah, itu prinsipnya ya. Saya sudah dapat profitnya. Nah, ini penjelasannya bahasa Indonesianya ya sama dengan yang tadi ini bahasa Inggris ini bahasa Indonesianya. Nah, untuk keterangannya seperti itu ya. Nah, anatominya seperti saya jelaskan di awal ya. Jadi saya jual satu put ya di harga yang lebih tinggi ya daripada nanti yang kita buy dan kemudian kita buy juga satu put ya ini bersamaan. Jadi kalau broker luar negeri itu bisa langsung set langsung berdasarkan strateginya. Jadi nggak satu persatu ya. Kalau satu persatu nanti resiko ya resiko spreadnya nanti nggak cocok dengan perhitungan matematikanya. Jadi kalau enaknya broker luar negeri itu sudah ada strategi setupnya kita bisa langsung pilih ya. Kalau broker lokal setahu saya masih belum ya, karena dia masih bisa satu arah doang yaitu buy option ya, belum bisa jualan option. Di peluang sudah ada ya broker lokal ya, tapi itu kalau salah terakhir hanya terbatas di cover call aja. Anda harus punya 100 share dari saham tersebut barusan bisa jualan uh, sell optionnya. Nah, seperti itu. Jadi belum ada fleksibilitas seperti ini ya untuk broker lokal masih ketinggalan. Makanya saya pakai broker luar negeri. Bukan promosi ya. Anda bisa pakai IBKR, ya bisa pakai Tiger juga ya. Tapi kebetulan saya pakai Mumu Singapura. Nah, Anda jualan premium mendapatkan income, tapi Anda juga uh, istilahnya beli asuransi karena kalau Anda nggak beli asuransi nanti maksimum kerugiannya bisa sampai puluhan ribu ya jebol. Ya. Sehingga tetap masih dapatkan net kredit. Nah, istilahnya define risk bahasa Indonesianya. Atau risikonya itu terbatas. Enaknya option di situ. Risikonya sudah terbatas. Ya. Jadi kita tinggal Anda siap nggak akan risikonya. Ya. Kalau di saham kan risikonya eh, bisa sampai harga sahamnya mungkin turun terus ya sampai 50 ya kalau di batas bawahnya. Atau risikonya dilikuidasi atau disuspend nggak dibuka-buka suspensinya. Ya, ada seperti itu kan. Nah, kalau di option itu ada kontrak waktunya. Jadi sampai dengan jangka waktu tertentu itu ada keputusannya. Ada win atau loss ya seperti itu. Nah, ini contohnya yang
di broker Mumu ya. Di mana di sini tanggal 24 ya 24 Maret 2026 saya open sell ya. Jadi di sini sell GLD ya itu di uh, 375 nah seperti itu ya. Nah, ini 370 ya. Nah, ini ini contohnya aja karena waktu itu ini saya lupa screenshot jadi ini screenshotnya yang tanggalnya pendek ya, expiration-nya 31 Maret terlalu pendek. Nah, saya maunya yang kurang lebih mendekati 45 DTE ya. DTE itu artinya days to expiration ya. Jadi berapa hari sampai dengan expiration date-nya. Nah, ini posisinya ini screenshotnya salah ya. Harusnya jangka waktunya jauh ya sampai 38 hari DTE ya waktu itu ya. Jadi, tapi ini betul ya sebelah kanan yang tengah-tengah ini ya. Itu risikonya. Jadi di sini kita sudah tergambarkan ya. Kalau misalnya GLD sampai dengan expiration date dia ditutup di bawahnya 37,3,84, maka resiko lossnya yang Anda tanggung adalah 384 US dollar totalnya. Tapi kalau sampai dengan um, expiration dia ditutup di atasnya, berarti Anda profitnya 116 ya. Totalnya seperti itu. Nah, maksimumnya. Nah, apakah option ini judi Pak Sunar? Eh, kan dulu ada namanya binary option ya atau binomo ya. Nah, kalau binomo sih memang kecenderungan kebanyakan ya itu judi karena nggak jelas algoritmanya. Kalau em, option itu jelas dan dia terregulasi ya. Ya, nanti ada edukasi ya jadwalnya untuk option yang pemula ada ya. Eh, tahun lalu sudah ada ya yang kerjasama dengan Kutir Indonesia. Nanti saya akan adakan lagi ya. Nah, kalau option yang sudah terregulasi Amerika, nah itu dia berdasarkan rumus matematika Black Scholes model ya, ya seperti itu. Jadi ada rumusnya dan dia bukan gambling ya, ya seperti itu. Ya memang kesannya, oh kalau di atasnya itu kita profit, di bawahnya kita loss. Ya sama kan kalau kita beli saham, kalau harganya naik di atas harga tertentu kan kita profit, kalau turun ya berarti kita loss kan. Nah bedanya kalau di option lossnya sudah terukur. Ya. Nggak semua strategi ya. Ini ada strategi yang berbeda ya untuk optionnya. Nah, kalau di saham itu biasanya kalau di saham kan sebentar saya hapus. Kalau di saham kan kita pakai chart yang ini ya, candlestick ya. Kita analisa berdasarkan ini. Kalau option itu kita langsung lihatnya P&L namanya, profit and loss diagram. Jadi P&L diagramnya itu bisa tahu langsung profitnya berapa, ya lossnya berapa. Ya tergantung strateginya. Ada yang profitnya tak terhingga. Kalau kita cuma long put ya, itu profitnya tak terhingga. Ya, lossnya ya kerugiannya itu kalau long put ya berdasarkan premi yang kita bayarkan ya, atau long call ya, seperti itu. Long put itu kalau dia turun-turun terus ya kita profitnya tak terhingga ya. Nah, kalau long call sebaliknya, kalau naik-naik terus ya kita dapat profitnya tak terhingga. Nah, resikonya yang premi yang kita bayarkan kalau kita misalnya long call atau long put. Nah ini juga sama kalau strategi combo, istilahnya two leg ya, ada dua kaki ya. Nah itu kita ada gambarnya PNL diagramnya. Biasanya bisa sampai 4 strategi ya. Seperti Iron Condor itu four legs ya. Butterfly juga four legs dan macamnya seperti itu ya. Ini kita fokusnya di bull put spread. Nah, kenapa saya close kemarin? Itu saya pasang automatic ya. Istilahnya limit order. Jadi begitu dia kena 50% dari maksimum profitnya, yaitu maksimum profitnya kan 1,16 ya per share-nya. Berarti 116. Setengahnya itu 50%-nya berarti 0,58 atau 58 US dollar. Ya, belum termasuk potong fee ya. Ini bahasa Inggrisnya penjelasannya saya balikkan ke bahasa Indonesia aja supaya lebih jelas ya. Nah, kenapa kok saya mengikuti pasang istilahnya automatic order lah kalau di saham ya di Islam Indonesia trading stop lah seperti itu ya. Pertama adalah mengamankan keunggulan Anda ya. Istilahnya keunggulan itu bahasa Inggrisnya edge ya. Karena setiap option trader
itu eh, dia ada istilahnya edge-nya kita ya. Jadi kalau melewati batas tertentu, itu kita sudah nggak ada keuntungannya untuk tetap diteruskan posisinya, walaupun sampai expiration date. Nah, begitu ya. Jadi option trader yang profesional mengajarkan bahwa jika spread Anda ya, itu mencapai setengah dari target keuntungannya, ya biasanya dengan cepat, mungkin dalam waktu seminggu ya, dari 45 hari DTE ya, 45 DTE yang disarankan, mungkin seminggu sudah cuan 50%. Spreadnya sudah turun ya. Kalau Anda jualan berarti spreadnya turun, Anda bisa buyback dengan harga murah. Selisihnya itu keuntungan Anda. Ya, berarti Anda bisa tutup posisinya, Anda buyback. Kalau posisinya sebelumnya jual, net sell ya, dapat kredit, Anda berarti net buy ya. Anda buyback ya. Berarti keuntungannya adalah selisih antara kredit yang sebelumnya Anda terima ketika jual dan harga untuk buybacknya, untuk menutup posisinya. Sebenarnya nggak ditutup boleh sih. Nah, kita biarkan sampai expiration date. Tetapi, ya, kenapa? Karena ada risiko gamma. Ya. Nah, saat option kita itu semakin mendekati expiration date-nya, itu harganya kan jadi sensitif. Jadi terhadap pergerakan harga kecil aja dia bisa naiknya tinggi gamanya. Nah, sehingga nanti jangan-jangan keuntungan yang sudah kita dapatkan langsung turunnya drastis. Nah, seperti itu ya. Karena gamma itu tadi ya. Seperti itu ya. Jadi istilahnya kalau sebelumnya kita mempertaruhkan ya istilahnya ya bukan gambling sih ya risikonya itu um, 384 rewardnya 116 ya itu kan udah besar tapi kalau misalnya uh, sudah dapat 50% nanti ceritanya nggak seimbang ya, ya. Anda mempertaruhkan um, istilahnya 384 untuk mendapatkan 58. Kalau sebelumnya kan risikonya 384 untuk mendapatkan 116. Tapi begitu sudah dapat 50%-nya, Anda bisa take profit ya, lock positionnya seperti itu. Yang terakhir, nah saya sukanya option itu modalnya nggak perlu besar ya. Kalau di saham kan kalau modalnya nggak besar ya nanti ujung-ujungnya kita trading saham di saham yang harga nominalnya mungkin di bawah 500 rupiah per lembar sahamnya atau di bawah 100. Tapi kalau pakai option itu modalnya nggak terlalu banyak. Saran saya sih kalau mau serius trading option ya paling nggak sekitar 3.000 US dollar. Sebetulnya nggak ada minimalnya ya kalau di broker umum. Cuman karena ketika kita store modal transfer ya itu em, ada biaya transfernya sekitar 20 sampai 30 dolar. Nah, kalau terlalu sedikit ya modal awalnya nanti rugi di biaya transfernya yang besar ya seperti itu. Ya 3.000 saya bilang sih nggak terlalu banyak lah ya 3.000 kali 17.000 berapa ya seperti itu ya. Nah, nggak sampai ratusan juta lah ya, seperti itu ya. Sebentar. Kalau di harga sekarang US 17.033 kalau saya ya nggak baca 17.100 lah dikali 3.000 berarti modalnya sekitar 51.300.000 lah ya. Ya masih mampu lah ya. Nah, sekarang aja banyak orang pakai iPhone kan, iPhone 17 ya. Ya, atau enggak saya rasa sih modal 50 jutaan ya lumayan terjangkau lah. Nah, seperti itu. Nah, efisiensi modal. Jadi kita nggak perlu modal sampai besar ya. Kalau kita beli 100 saham GLD atau 100 ETF-nya GLD itu sampai eh, puluhan ribu ya. Karena kalau harganya 400 saja itu berarti 100-nya 100 share-nya berarti sampai 40.000 lebih ya. Jadi dengan option ini kita nggak perlu terlalu banyak. Nah, jadi untuk ringkasannya bull put spread itu dia bullish income ya strategi ya. Istilahnya um, sideways to bullish lah ya. Jadi kita jualan asuransi ya dapat kredit dan juga kita beli asuransi supaya apa melindungi yang di bagian bawah ini. Nah, kalau kita nggak beli asuransi nanti ini grafiknya nggak mendatar gini. Jadi lossnya kita kalau dia turun bisa tak terbatas ya, tak terhingga ya. Ya seperti itu. Nah, memang profitnya terbatas. Loh, loh, kok nggak enak Mas Sunar, profitnya terbatas ya. Anda bisa pilih strategi yang lainnya. Nah, tapi dalam hal ini saya pilih bull spread, bull put spread. Nah, kalau mau strategi yang keuntungannya ada terbatas ya Anda bisa beli long call-nya aja. Ya, ya seperti itu. Nah, kenapa kok saya beli long call-nya? Nggak beli long call-nya aja ya seperti itu kan keuntungannya lebih banyak. Ya, Nah, mungkin saya mau balik lagi ke slide-nya di. Nah, mungkin beberapa yang saya
sampaikan ini nggak mudeng ya, tapi nanti ada edukasinya kalau berminat nanti saya akan umumkan. Nah, ini kan sudah masih bearish ya. Kalau dari MA20-nya mengarah ke bawah, harga sahamnya di bawah MA20-nya. Nah, kalau dia sudah mulai rebound, ya, ya kalau ini sudah terjadi gampang. Lu Pak Sunar, ini open posisi long aja. Ya, sudah terjadi. Waktu itu saya buka posisi kan masih di posisi di sini. Jadi sideways tuh asumsi saya itu dia akan sideways ya. Walaupun turun ya dia nggak akan turun sampai di bawahnya 37 sampai 375 ya. Gitu ya. Jadi batasnya ini kalau turun lebih lebih lanjut di bawahnya 3 BEP-nya yang tadi saya sebutkan contohnya ya. Itu saya loss. Tapi kalau ya ini kan sudah daerah supportnya lah di sini ya. Dia sudah mulai rebound. Makanya saya pakai BPS. Nah, kalau sudah pasti ini sudah mulai rebound, konfirmasinya sudah mulai rebound, ya Anda bisa switch strateginya ke profit yang tak terbatas. Anda bisa buy long call-nya GLD ya. Karena sudah pakai super bullish biasanya pakai strategi itu. Nah, kenapa saya nggak pakai long call-nya waktu itu? Pertama, karena direction-nya atau arahnya itu masih belum jelas. Kalau posisi long kan harus arahnya benar-benar uptrend ya. Nah, seperti itu ya. Kalau dia belum ada konfirmasi ya lebih baik sih uh, jangan dulu ya, seperti itu. Kedua, resiko um, volatilitasnya ya, seperti itu. Jadi kalau untuk long option dia kan ada istilahnya theta decay ya. Kalau kenaikannya itu nggak lebih cepat, nanti takutnya setiap hari kan dia preminya akan turun. Premi dari long call itu akan turun karena ada batas waktunya. Ya, istilahnya time decay-nya. Ya, seperti itu. Jadi kalau naiknya dia kurang cepat, reboundnya nggak langsung rebound dalam waktu 1 minggu lah. Ya, ya kalau sudah jadi sih ngomongnya gampang. Nanti premiumnya akan turun-turun terus. Nah, seperti itu. Jadi kita nggak bisa jual um, call option kita di harga lebih tinggi lagi. Nah, ya kalau naiknya meroket gini langsung ya, ya kita untungnya banyak. Nah, bisa lebih dari 200% bisa ya dari harga premi yang awal. Bahkan bisa sampai 400 atau 500% ya. Kalau langgannya di ini nih 500% bisa. Ya, seperti itu. Iya kalau sudah jadi sih ngomongnya gampang. Kalau belum terjadi ya nggak tahu ya seperti itu. Nah ini sudah saya sharekan di grup Telegram tadi ya. Um, grup Telegramnya tadi ini ya. Um, grup Mumu SG Fans ya. Jadi yang berminat silakan join ya. Free sih nggak ada biaya sama sekali. Ya seperti itu. Ya. Nah, kenapa kok jelasin option kok ribet Pak Sunar? Ya untuk diversifikasi pertama. Kedua, saya maunya Anda itu sukses. Ya. Saya mau jadi influencer yang bisa membantu orang sukses. Kalau Anda bisa sukses di trading option, ya saya juga senang. Sukanya kalau trading option, itu resikonya sudah jelas sesuai dengan PNL grafnya ini. Maksimum profitnya terjelas, uh, minimumnya kerugiannya berapa, atau maksimal kerugian nanti namanya itu sudah tergambarkan. Ya, jadi kalau lihat option itu chartnya seperti ini, PNL graph ya, bukan candlestick chart, bukan. Ya, seperti itu ya. Jadi goalnya di sini, ini di sebelah kiri bawah. Ya. Jadi traders profit most when the stock price stays above the higher strike price at expiration date. Jadi selama GLD di atasnya 375, ya sampai dengan expiration date, saya akan login full dari maksimum profitnya 116 dikurangi uh, trading option fee-nya ya. Trading buka posisinya. Tapi saya menerapkan best practice ya take profit 50%. Nah, ada juga yang strategi closing di 21 hari ya. Nah, nanti kita akan jelaskan beda-beda strateginya. Nah, kapan kita pakai bull put spread? Ya, kalau kita mau pakai bull put spread ini bahasa Inggrisnya. Ya, kalau yang pakai bahasa Indonesia gini. Jadi ketika pasarnya sideways akan naik ya, dari bearish ya. Awalnya itu dari bearish. Kemudian pasarnya sudah mulai sideways atau tadi contohnya di GLD kan dia sudah dekat dengan support yang lumayan kuatnya ya, yang terdekatnya. Kalau dia sudah mulai rebound, Anda bisa open posisinya. Nah, seperti itu. Jadi sudah mulai naik akan bullish. Nah, kedua ketika volatilitasnya tinggi. Ketika biasanya downtrendnya kuat seperti sebelumnya di sini kan downtrendnya dari
GLD kan kuat ya sebelumnya sih ya. Jadi IV-nya itu eh, tinggi ya. Jadi kalau kita lihat put optionnya lebih mahal. Jadi itu saat yang terbaik untuk jualan put option ya. Makanya eh, saya pakai strategi bull put spread ya. Karena waktu itu turun-turun, jadi preminya tebal, ya. Kualitasnya tinggi. Nah, kemudian waktu menuju ke daluarsa optimalnya biasanya kurang dari 45 hari ya, untuk keuntungan theta decay ya. Nanti kita belajar mengenai Greek-nya. Nah, seperti itu. Kapan untuk tidak menggunakannya? Kalau dia masih bearish. Nah, memang si GLD itu masih bearish ya dari cat di awal. Cuman karena dia sudah dekat dengan supportnya, ya saya open posisinya. Tinggal dulu reboundnya. Ya seperti itu. Nah, saya eh, maksudnya ketika volatilitasnya tinggi. Kalau volatilitasnya rendah, ya, ya pasarnya tenang atau lagi sideways, ya naik turunnya nggak seberapa tinggi, ya, dalam beberapa hari terakhir, ya itu jangan pakai strategi bull spread, ya. Nah, seperti itu ya. Mungkin strategi yang lain. Nah, yang terakhir yang saya sudah sharekan di grup itu saya ada open posisi bull put spread untuk emiten Microsoft ya seperti itu. Nah, kalau ingin buka broker untuk Mumu ya itu linknya Anda bisa join Telegram ya, Telegram group yang tadi ya nanti saya akan cantumkan linknya dari video deskripsi bawah ini ya. Jadi join Telegram tersebut, Anda nggak perlu store duit dulu ya. Anda buka rekening, buka akun ya. Anda pakai istilahnya paper trade. Ya. Paper trade itu sesuai dengan namanya ya. Jadi keuntungan dan kerugian di atas kertas doang. Jadi Anda nggak perlu store uang sama sekali. Ya untuk latihan. Saran saya sih jangan langsung store duit. Wah, jangan. Kalau ada mungkin 3 bulan ya sambil ngikutin saya. Mungkin kalau mau tanya-tanya boleh ya. Nah, Anda mungkin bisa mulai store duit. Misalnya mau benar-benar mendapatkan profit yang nyata. Ya, seperti itu. Ya, kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, saya mungkin eh, kasih lihat mengenai aplikasi Mumu ya. Saya suka aplikasinya karena eh, dia lumayan lengkap ya. Jadi Anda bisa investasi di market US, Singapura, kripto juga ada. Tapi kalau kripto untuk non Singaporean atau non Singapore PR ya, itu nggak bisa ya di lock ya kripto. Jadi kalau yang kripto jangan pakai Mumu, nggak bisa. Sementara nggak bisa. Nah, di Hong Kong kecuali kalau Anda beli ETF-nya itu bisa, atau fund yang berhubungan dengan kripto. Ini ada China, Jepang, Malaysia, Kanada, Australia ya seperti itu. Jadi macam-macam ya, seperti itu. Jadi ini asetnya juga beragam, bisa saham, bisa ETF, kemudian bisa fund. Fund itu reksadana, mutual fund ya. Nah, saya sukanya lengkap. Misalnya untuk yang lagi turun-turun kan Microsoft ya, yang banyak Anda lihat di YouTube, dia murah-murah. Nah, terakhir dia sudah mulai rebound. Ya, saya pakai open posisi BPS yang terakhir ya. Bull spread untuk Microsoft. Karena dia sudah mulai mereda ya. Nah, di sini Anda kalau pengen tahu ETF apa yang berhubungan dengan Microsoft, istilahnya single stock ETF ya. Itu macam-macam. Anda bisa invest di MSFU atau MSFD, MSFL, MSFX, MSFB. Saya punya di MSFO ya. Itu ceritanya kita beli ETF, kemudian kita dapat income weekly. Dividennya lumayan tinggi karena dia setiap tahun dia keuntungannya beserta modalnya dibagikan semua. Jadi Anda bisa menggunakan keuntungan 44% setahun. Tapi resikonya NAV-nya akan turun-turun terus ya seperti itu ya. Nah, supaya nggak turun, Anda bisa pakai strategi reinvestasi dividen yang sudah Anda terima. Jadi Anda masukin lagi supaya tidak ada istilahnya NAV erosion ya seperti itu bahasa Inggrisnya, erosi dari NAV-nya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk MSFO ya karena saya lihat Microsoft itu MSFT turun-turun terus ya, untuk mendapatkan income strategi ya bisa beli di MSFO kalau misalnya bingung mengenai trading option ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa untuk leverage ETF. Misalnya Pak Sunar, saya maunya leverage ETF. Jadi contohnya terakhir Microsoft kan naiknya 3,12% ya.
Tapi kalau Anda beli leverage ETF itu dua kali. Jadi keuntungannya Anda dua kali lipat. Tapi kalau turun, Anda juga ruginya dua kali lipat. Jadi leverage ya. Contohnya di sini MSFU ya. Dia sahamnya MSFT naiknya 3%. Nah, kalau leverage ETF itu keuntungannya dua kali lipat. Nah, 6,23%. Nah, ini cocok bagi Anda yang uh, modalnya kecil ya. Nah, beli ETF-nya yang tapi jangan lupa resikonya besar. Nah, supaya mengatasi resikonya, karena kalau dia turun juga dalam ya, seperti itu. Anda bisa beli optionnya. Optionnya istilahnya Anda beli putnya untuk proteksinya. Tapi di sini ada terbatas sampai maksimum 200 hari ya, salah. Anda bisa beli putnya di 23 misalnya. Jadi dia akan melindungi kalau dia turun di bawah 23 ya. Anda bisa menjual di harga 23. Ini sudah saya bahas sebelumnya mengenai uh, emas ya, mengenai saya punya posisi misalnya collar ya. COLLAR ya. Collar strategi ya. Nah, Anda bisa beli putnya dan jual call-nya. Kalau Anda beli put asuransinya itu kan bayar. Bayarnya di sini kalau kita lihat harga tengah-tengahnya yang terakhir 3,8. Nah, untuk menutup biayanya asuransinya 3,8, kita bisa jualan cover call-nya. Nah, seperti itu. Tapi tentu saja kalau seperti ini kita jualan cover call ya rugi dong Mas Sunar. Ya, seperti itu. Tapi biasanya kalau leverage ETF Anda nggak perlu um, jualan ini ya, Anda perlu beri proteksinya aja. Karena kalau sahamnya dia naik 3%, dia naiknya dua kali lipatnya, lebih tinggi. Nah, tapi Anda resikonya terbatas di ini 23 ya. Jadi option kalau Anda punya put option itu artinya bagi yang punya put option dia punya hak untuk menjual di harga tertentu sesuai dengan strike-nya atau nilai kontraknya ya. Strike kontraknya sebelum expiration date-nya. Ya. Jadi pada saat expiration date-nya walaupun harganya 20 atau 19 Anda tetap bisa di harga jualnya di harga 23 kalau Anda exercise ya. Ya kalau dia turun di bawah 23 otomatis dia in the money dia akan auto exercise. Ya kalau Anda sudah punya sahamnya 100 share dari atau 100 share ETF ya dari MSFU dia akan terjual di harga 23. Ya. Seperti itu ya. Jadi mungkin sekilas saja contohnya uh, gold AEU. Nah, ini saya ada collar juga ya yang saya sebelumnya. Itu saya beli putnya di harga 85 ya. Jadi ini sudah naik ya. Tempo hari kan sempat turun di bawahnya 85 ya. IAU ya. Hampir sekitar 83-an kalau saya turun. Jadi sudah mulai rebound ya. Nah, ini putnya saya masih hold karena saya ada jualan cover call juga. Saya jualnya tiap bulan. Jadi ini ada posisinya yang ada tandanya di sini. Ini posisi dari uh, jualan call optionnya. Seperti itu. Nah, kenapa saya jualan call option? Karena untuk mendapatkan income atau istilahnya ya sebagai miripnya seperti dividen, cuman istilahnya bukan dividen, income karena kita jualan premium call option ya atau jualan premium put optionnya. Nah, tergantung dari strateginya. Nah, di sini strateginya juga macam-macam ya. Yang tadi saya bilang di awal, option itu enaknya resikonya sudah terbatas, sudah tergambarkan dengan jelas. Ya, seperti ini contohnya. Oh, IIU dia rebound. Oh, berarti dia pakai strategi bullish. Terus kita pilih expiration date-nya. Mau berapa hari sampai kontraknya habis? 16 hari atau 45 hari. Kalau biasanya saya sebutkan tadi 45 hari. Ya kan? Anda bisa pakai strategi yang macam-macam di sini ya. Ini sudah tergambarkan profitnya berapa, lossnya berapa. Anda tinggal lihat aja yang probabilitas profitnya lebih tinggi, kemudian resikonya agak terbatas ya seperti itu. Ini Anda bisa set probabilitasnya, naikkan probabilitasnya ya kalau mau ya. Semakin tinggi probabilitasnya, memang um, resikonya nggak sebanding ya. Tapi probabilitas profitnya lebih tinggi. Contohnya di sini. Untuk long call spread ini kita probabilitas profitnya 71,86. Jadi
profitnya 160, resikonya 340 kalau dia turun di bawahnya 81,4 yang di sebelah kanan ya. Ini sudah tergambarkan jelas sampai dengan expiration date-nya tanggal 15 Mei ya. Jadi 44 hari dari sekarang. Ya, begitu. Jadi ini jelas. Kalau misalnya tiba-tiba, oh goldnya crash, Pak Suna bisa turun sampai lebih dari eh, 20% dalam sebulan. Ya kan ini risikonya sudah terbatas. Maksimum loss-nya Anda 340. Tapi kalau Anda pilih strategi yang yang ini kalau yang seperti ini berarti kalau loss dia loss-nya tak terbatas ya. Jadi kalau tergantung penurunnya berapa tajam ya. Oh, ini kan sudah kena horizontal. Kalau kita lihat horizontal biasa berarti itu artinya loss-nya limited atau profitnya limited. Ya. Kalau Anda mau, Pak Sunar, saya nggak mau kalau misalnya profitnya di limit. Saya maunya loss-nya limit. Ya, Anda pakai yang ini, long call. Nah, jadi profitnya 1284, maksimum kerugiannya 870. Ya. Tapi probabilitas profitnya cuma 43,49. Nah, seperti itu. Probabilitas of profit ini rumus berdasarkan matematika standar deviasi ya. Bukan ilmu judi enggak ya. Ilmu standar deviasi. Mungkin kalau advance edukasinya lanjut banyak yang tertarik, saya akan bahas mengenai ini uh, analisis ya mengenai volumenya, volatilitasnya, open interest, kemudian probability-nya seperti ini. Ya. Bentuknya seperti kurva standar deviasi tapi dia horizontal gini ya, bukan vertikal. Jadi kalau di parabola ini bisa di set satu standar deviasi, dua standar deviasi atau tiga standar deviasi. Nah, seperti itu. Volatilitasnya uh, kita lihat di sini ya, kita bisa atur uh, berapa persen volatilitasnya. Nah, seperti itu. Terus kita bisa screen ada juga kalau ada option yang unusual. Nah, seperti itu. Ini strategi yang macam-macam ya. Nah, memang menarik. Memang kelihatannya bingung ya option itu. Tapi kalau Anda sudah mulai belajar ngerti ya, itu sebenarnya nggak susah sih. Anda cuma lihat grafiknya ini aja. Dan juga mengingat beberapa rules atau peraturannya, istilahnya uh, guidelines-nya ya seperti itu. Ya, saya rasa cukup sekian ya. Ini lumayan banyak yang saya bahas. Memang mungkin nggak mudeng ya Pak Sunar. Biasanya di saham kok tiba-tiba bahas itu. Ya balik lagi kalau Anda mau diversifikasi ya. Kalau kita lihat kurs USD IDR ya, mata uang rupiah kita itu jarang menguat ya. Dolar aja sekarang terhadap rupiah sudah 17.000 lebih. Ya, seperti itu. Jadi Anda mungkin bisa pertimbangkan seperti itu. Nah, saya sudah jelaskan sebelumnya, brokernya itu legal nggak Pak Sunar? Jangan-jangan ilegal seperti binomo. Ya, jawabannya legal dan ilegal. Legal dalam arti dia berdasarkan peraturan dari MAS Singapura ya, karena dia di Singapura. Istilahnya seperti OJK-nya di Singapura. Jadi dia legal, ada peraturannya dan dia taat terhadap peraturan uh, option dari Amerika juga. Nah, untuk yang option. Kalau yang um, dikatakan ilegal ya dia belum mendapatkan um, legalitas dari Bapepti ya atau OJK ya. Katanya mau merger Bapepti dengan OJK, saya nggak tahu apakah jadi merger atau masih belum ya. Uh, cuman bisa apakah investasinya ilegal seperti itu Pak Senan? Uh, Balik lagi ke yang pernah dikatakan Profesor Mahfud ya waktu di DPR ya. Profesor Mahfud itu Mahfud MD ya. Dia mengatakan ya, sesuatu itu tidak dilarang sebelum ada undang-undang yang melarang ya. Seperti itu. Jadi kalau apa ada undang-undang yang melarang kita untuk investasi di luar negeri ya jangan. Tapi sejauh ini tidak ada undang-undang yang melarang warga negara Indonesia untuk berinvestasi di luar negeri, di broker luar negeri. Ya, ya memang resiko ditanggung sendiri. Tapi kalau regulasinya Singapura ya saya rasa sih lumayan bagus lah ya. Nah, gitu. Oke lah. Nah, sama kayak Indonesia bagus juga. Ya. Cuma dia ilegal. Nah, bukannya belum ada legalisasi di Indonesia. Tapi bukan berarti saya menyarankan investasi yang legal. Ya. Karena kan nggak ada peraturannya yang melarang. Memang ada undang-undangnya. Setiap warga negara Indonesia dilarang untuk berinvestasi di luar negeri atau menempatkan uangnya di luar negeri. Kan nggak ada larangan. Ya. Mungkin pembatasan ada. Ya nggak boleh transfer di atas 50.000 sekarang batasnya. Ya. Nggak salah diturunkan 100.000 per bulan.
Kecuali kalau untuk pembayaran atau untuk dagang, ya itu lain lagi, boleh. Ada izin khusus, tunjukkan bukti invoice-nya atau pembayarannya. Nah, jadi nggak ada larangan. Anyway, kalau Anda di broker lokal, itu juga nanti perhitungan teksnya berdasarkan aset luar negeri juga. Itu pajak progresif ya. PPh yang progresif yang 5%, 15%, 25%, sampai 30% gitu ya. Ya, sama aja. Cuma bedanya ya Anda harus bayar biaya transfernya ke luar negeri, masuknya tengkuannya kurang lebih US dollar 20 sampai 30 dolar. Nah, seperti itu ya. Em, saya rasa sih cukup sekian ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya maunya Anda sukses terus terang seperti itu. Nggak ada endorsement dari Mumu Singapura, nggak ada ya. Saya nggak dibayar apa-apa. Cuman eh ya itu tadi, sebagai influencer, saya mau mengajarkan yang baik. Jadi saya sukses bukan dari membernya, ya, berapa dari endorsement atau dari ad revenue. Ya. Kalau saya bisa membuat Anda sukses, siapa tahu bisa kaya raya di option. Ya. Kalau di option, kalau Anda em, belajar dengan tekun, ya, rajin dan disiplin, saya yakin sih Anda lebih suka daripada di saham. Karena dia berdasarkan kontrak, dan profit dan resikonya itu sudah terbatas, sudah tergambarkan di awal. Kalau beli saham di Amerika ya, itu bisa saja loh. Misalnya em, biasanya earningnya, ketika earning sebelum dan sesudahnya. Kalau hasil earningnya itu mengecewakan, itu sahamnya bisa turun langsung drop 10%, 20% bisa ya. Jadi bukan hanya saham Indonesia ya, bisa aja turunnya drastis sampai 35%, 40% bisa aja. Kan nggak ada proteksinya. Tapi kalau option dia ada proteksinya. Ya, sudah tergambarkan. Ya, seperti itu. Jadi ya itu pilihan masing-masing lah ya. Memang agak ribet ya. Cuman ya balik ke apa yang dikatakan, em, itu Warren Buffett kalau saya. Warren Buffett atau siapa saya lupa. Resiko itu biasanya datang karena kita nggak tahu akan resikonya. Kalau kita pelajari mengenai resikonya dan paham ya, maka dengan sendirinya kita tinggal manage resikonya aja. Ya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan sih bermanfaat ya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Tetap semangat.